Menteri Perang Zionis beberapa tahun mendatang Palestina kuasai Israel. Menteri Perang rezim Zionis Israel mencemaskan masa depan rezim ini dan menyebutnya berada dalam bahaya serius. Dikutip Kanal 14 TV Israel, Benny Gantz menggelar pertemuan tertutup dengan seorang wartawan senior Israel mengakui bahwa ia sangat mencemaskan masa depan rezim Zionis. Dalam pertemuan itu, Menteri Perang Israel mengaku takut dalam beberapa tahun mendatang orang-orang Palestina akan mampu menguasai seluruh wilayah pendudukan. Kepada wartawan Israel, Benny Gantz menuturkan jangan terkejut jika dalam beberapa tahun ke depan orang-orang Palestina menguasai seluruh bidang. Menurut Kanal 14 TV Israel, Menteri Perang rezim Zionis menganggap kondisi rezim ini sangat buruk dan memiliki masa depan yang suram. Beberapa tentara Israel berjaga di pemukiman Yahudi ditembak kelompok pasukan Palestina di tepi barat. Setelah penembakan itu, pasukan keamanan Israel geram dan meningkatkan penjagaan mereka di tepi barat. Hal itu membuat Zionis gelap mata dan melakukan banyak penangkapan juga. Penembakan itu buntut kekerasan pasukan Israel yang menyerang warga Palestina terus-menerus di Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Brigade Syed Al-Aqsa, kelompok dari tepi barat Palestina, mengklaim bertanggung jawab atas penembakan itu. Brigade Syed Al-Aqsa adalah organisasi sayap Fatah, faksi yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas. Kami bertanggung jawab atas operasi hero di permukiman Ariel, di mana seorang yang berada di sana memperjuangkan kemerdekaannya. Itu bukan sebuah pelanggaran, namun respon yang dilakukan pemerintah kepada penjajah Israel. Sementara itu, menurut keterangan tentara Israel, para penjaga keamanan tersebut sedang bertugas di pintu masuk menuju pemukiman Ariel pada Jumat malam ketika penembakan terjadi. Badan Kedaruratan mengkonfirmasi pria tersebut berusia 20 tahunan dan juga mengalami luka cukup serius hingga akhirnya harus berpulang. Di sisi lain, tentara juga mengatakan pengerahan pasukan ditingkatkan khususnya di pintu masuk menuju Salfik, pemukiman warga Palestina. Pasukan Israel juga mengatakan mereka sangat siaga di sana karena tiba-tiba pasukan Palestina bisa menyerang dengan tiba-tiba. Seperti diketahui, Israel membangun pemukiman Yahudi di tepi barat untuk menampung 475.000 orang Israel. Namun pemukiman itu dianggap ilegal oleh hukum internasional. Generasi baru Palestina yang bangkit melawan Israel. Pada tahun 2022, tepi barat yang diduduki telah menjadi medan pertempuran mematikan antara generasi baru Palestina dan tentara Israel. Sejak Maret, serangan Palestina terhadap Israel telah meningkat, baik di tepi barat maupun di wilayah lain yang dijajah Zionis, membunuh sedikitnya 18 pemukim Yahudi. Pejabat Israel mengatakan bahwa sejauh ini telah terjadi 130 penembakan di tepi barat pada tahun 2022, meningkat dari 98 pada tahun 2021, sementara 312 operasi telah digagalkan. Israel telah menganggap dengan meluncurkan operasi pemecah gelombang melakukan lebih dari 2.200 serbuan dan operasi penangkapan yang sebagian besar menargetkan kota Nablus dan Jenin. Setidaknya 90 warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak telah tewas dalam serangan ini. Menurut statistik resmi Palestina, dengan 2022 akan menjadi tahun paling mematikan bagi tepi barat sejak 2015. Selama periode yang sama, hampir 7.000 warga Palestina terluka menurut statistik PBB. Peningkatan signifikan serangan yang dilakukan oleh generasi baru warga Palestina yang tidak berafiliasi dengan faksi politik menunjukkan semakin kosongnya keamanan di tepi barat yang diduduki. Analis politik mengatakan bahwa eskalasi saat ini dapat ditelusuri kembali ke pelanggaran Israel terhadap perjanjiannya dengan otoritas Palestina selama pemerintahan mendiang Presiden Yasser Arafat yang membuat OP melemah. Setelah kesepakatan Oslo pada tahun 1993, tepi barat
yang diduduki dibagi menjadi 3 wilayah. Area A di bawah kendali penuh OP, area B di bawah kendali administratif dan keamanan Israel, dan area C di bawah kendali penuh keamanan dan administratif Israel. Area C menyumbang sekitar 60% dari tepi barat. Palestina secara teori akan mendirikan pemerintahannya sendiri dan membangun lembaga negara dan militer Israel secara bertahap akan mundur. Ia tidak pernah terjadi dengan pemerintahan militer Israel selama 55 tahun atas tepi barat Gaza dan Yerusalem Timur, salah satu pendudukan terpanjang dalam sejarah modern. Bagian dari kesepakatan Oslo juga mewajibkan OP untuk memerangi terorisme dengan mengadopsi kerjasama keamanan dengan Israel. Meskipun bermanfaat bagi Tel Aviv yang telah memuji OP dalam berbagai kesempatan untuk menggagalkan serangan, hal ini telah menciptakan permusuhan yang meluas antara rakyat Palestina dan para pejabat OP yang telah dituduh sebagai subkontraktor untuk keamanan Israel. Selama era Arafat, kami OP kuat dan mampu menarik tuntutan kami dari Israel dengan paksa. Jika Israel tidak memenuhi perjanjian, Arafat melepaskan orang-orang perlawanan untuk melakukan operasi militer melawan Israel. Seorang pejabat senior OP yang lebih memilih untuk tetap anonim mengatakan kepada The New Arab. Inilah sebabnya OP sebelum 2005 menikmati kekuatan politik, keamanan, dan sosial. Kami berjuang untuk meningkatkan kehidupan politik kami. Sejak kematian Arafat pada tahun 2004, dinamika telah berubah. Mohammed, seorang pejuang yang berbasis di Janin, mengatakan kepada The New Arab bahwa Dinas Keamanan Otoritas Palestina telah membuat beberapa tawaran kepadanya untuk menyerahkan senjata. OP tidak melakukan apapun di lapangan untuk kami. Peran utamanya adalah melindungi para pemukim dan melaksanakan perintah Israel, katanya kepada TNA. Karena kegagalan OP, Israel meningkatkan kejahatannya terhadap rakyat kami. Tentara Israel saat ini mengintensifkan aktivitas militernya di kota Jenin dan Nablus. Ashraf al-Azrami, seorang analis politik yang berbasis di Ramallah, mengatakan bahwa operasi penyisiran, penangkapan, pembunuhan, penghancuran rumah, pembangunan pemukiman yang sedang berlangsung, dan serangan pemukim berulang kali terhadap warga Palestina. Tidak benar bahwa Dinas Keamanan Palestina lemah. Orang Israel berpikir bahwa tentara Israel bekerja di tepi barat pada malam hari dan Dinas Keamanan kami bekerja pada siang hari. Pada bulan Agustus, generasi baru Palestina melakukan 172 serangan di tepi barat, termasuk 23 insiden penembakan dan 135 kasus pelemparan bom Molotov. Kami memiliki generasi baru yang tidak percaya pada ideologi faksi Palestina atau OP. Wajar jika kita menyaksikan perlawanan sengit Palestina untuk mengisi kekosongan yang diciptakan. Ismat Mansur, seorang analis yang berbasis di Ramallah, setuju. Dia mengatakan kelemahan OP akan berkontribusi pada munculnya generasi baru yang siap melawan Israel dengan sendirinya. Israel memegang tanggung jawab penuh atas kondisi saat ini. Palestina tidak akan melupakan tujuan mereka atau hak mereka untuk hidup di negara merdeka.